Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Handayani, NIM 2040200087. Baiklah, di sini yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Keuangan Internasional. Sebelumnya, saya dari ruangan ES2 atau Ekonomi Syariah 2. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang keseimbangan suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Baiklah, pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suku bunga, di mana suku bunga merupakan keuntungan bagi pemilik modal atas investasi atau sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai modal atas dana dari pemilik modal. Bunga deposito sangat menguntungkan pihak investor. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki suku bunga yang lebih besar daripada bentuk simpanan lain. Kebijakan menaikkan suku bunga akan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi. Sebaliknya, kebijakan menurunkan suku bunga akan menurunkan minat masyarakat untuk berinvestasi dan maksimalkan konsumsi. Kedua, pengertian interest rate parity. Paritas suku bunga atau IRP adalah teori yang menjelaskan bahwa premi atau diskon kurs forward antara kedua negara yang terkait seharusnya sama. Paritas suku bunga atau interest rate parity atau IRP merupakan sebuah kondisi equilibrium atau keseimbangan di mana selisih suku bunga antara dua valuta seimbang dengan selisih kurs forward dengan kurs spot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang berkaitan dengan suku bunga, di mana salah satunya hubungan nilai tukar dan suku bunga. Hubungan antara nilai tukar dengan suku bunga juga dijelaskan dalam persamaan Fisher, di mana apabila tingkat suku bunga real domestik naik, sedangkan ekspektasi inflasi tetap, maka tingkat suku bunga nominal akan naik. Yang kedua, pasar barang dan pasar uang. Pembahasan mengenai pasar barang dan pasar uang dikemukakan oleh Keynes dalam model dasar yang disebut dengan perpotongan Keynesian atau Keynesian Cross, di mana pendapatan jangka pendek satu negara tergantung pada konsumsi rumah tangga, perusahaan, pemerintahan. Maka banyak penjualan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka produksi akan meningkat dan permintaan tenaga kerja juga akan meningkat pula. Ketiga, pendapatan dan permintaan uang. Ketika pendapatan seseorang tinggi, maka konsumsi yang dilakukan juga akan cenderung meningkat. Maka permintaan akan uang sebagai alat transaksi juga akan meningkat pula, sehingga akan menambah jumlah uang yang beredar. Keempat, kesimpulan equilibrium jangka pendek. Equilibrium dicapai apabila terdapat keseimbangan dalam pasar barang dan jasa, serta pasar keseimbangan real atas nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Kelima, transmisi kebijakan moneter. Apabila jumlah uang beredar menurun, maka permintaan akan uang akan meningkat dan menggeser titik keseimbangan, dan menyebabkan pendapatan menurun dan tingkat bunga naik. Sebaliknya, ketika jumlah uang beredar meningkat, maka penawaran uang akan meningkat dan menggeser titik keseimbangan dan menyebabkan pendapatan naik dan tingkat suku bunga turun. Keenam,
penelitian mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat diperoleh melalui 5 aspek, yaitu aspek kredit, nilai tukar, suku bunga, harga aset, dan ekspektasi inflasi. Singapura menggunakan dasar ekonomi moneter Real Effective Exchange Rate, di mana jalur nilai tukar lebih efektif daripada jalur suku bunga dalam transmisi kebijakan moneter. Sedangkan Kanada menggunakan MCI, yaitu kombinasi antara suku bunga, surat berharga, pasar uang berjangka 90 hari, dan G10 Real Effective Exchange Rate. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, di mana Convert Interest Rate Parity atau CIRP atau IRP. Keadaan di mana para pelaku pasar meyakini bahwa ekspektasi nilai tukar itu pasti, sehingga mereka meyakini ekspektasinya atas nilai tukar spot di masa yang akan datang. Asumsi yang mereka yakini adalah risk neutral, di mana para pelaku pasar tidak menggunakan perlindungan forward dan hanya melihat dari keuntungan yang sudah diperoleh sebelumnya, serta tidak mempertimbangkan risiko yang terjadi. Yang terakhir, Unconverted Interest Rate Parity. Asumsi yang digunakan oleh para pelaku pasar adalah bahwa investor tidak akan melindungi keuntungan yang diperoleh atas investasi yang akan datang. Baiklah, sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna kepada teman-teman. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.